Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjariansyah dan ini teman saya. Nama saya Muhammad Iqbal. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan tugas dua kami dalam mata kuliah Data Warehouse, yaitu clustering pemukiman kumuh di Indonesia berdasarkan desa atau kelurahan menggunakan algoritma Kamis dan KNN. Nah, di sini akan kami bahas yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, pendahuluannya, kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota, dan umumnya dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah. Karena kepadatan populasi ini disebabkan oleh adanya urbanisasi berlebih. Nah, kalau Kamins merupakan salah satu metode data clustering non hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam klaster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama dan data mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Sedangkan algoritma K-nearest neighbor atau KNN adalah algoritma supervisor learning di mana hasil dari intens yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Metode penelitiannya yang pertama kita menganalisa data, yang kedua data mining, yang ketiga clustering, yang keempat algoritma Kamis, dan yang kelima algoritma KNN. Nah, di sini analisa data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data sekunder. Jadi, data sekunder ini yang diperoleh dari penelitian melalui situs resmi yaitu www.bpps.go.id. Ya, ini persentase lingkungan kumuh berdasarkan desa atau kelurahan di Indonesia pada tahun 2014 dan tahun 2018. Dan data ini akan diolah dengan melakukan clustering persentase rumah tangga kumuh menjadi 3 klaster, yaitu tinggi, sedang, dan terendah. Nah, pada data mining, sebagai bidang ilmu yang relevatif baru, saat ini data mining menjadi salah satu pusat perhatian para akademis dan praktisi menurut Suntoro. Dan data mining adalah eh, menurut Suntoro, data mining adalah proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari basis data yang besar dan perlu diekstraksi agar menjadi informasi baru dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya clustering atau pengelompokan data. Jadi, mempertimbangkan sebuah pendekatan penting untuk mencari kesamaan dalam data dan menempatkan data yang sama ke dalam kelompok-kelompok. Clustering membagi kumpulan data ke dalam beberapa kelompok, di mana kesamaan dalam sebuah kelompok adalah lebih besar daripada di antara kelompok-kelompoknya. Nah, selanjutnya, algoritma Kamins merupakan algoritma pengelompokan iteratif yang melakukan partisi set data ke dalam sejumlah K-cluster yang sudah ditetapkan di awal. Jadi, algoritma Kamins ini sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan, relatif cepat, mudah beradaptasi, umum penggunaannya dalam praktek. Secara historis, Kamins ada menjadi salah satu algoritma yang paling penting dalam bidang data mining. Nah, untuk K-near snakeboard-nya atau KNN merupakan salah satu metode untuk mengambil keputusan menggunakan pembelajaran Tawaisi di mana hasil dari data masukan yang baru diklasifikasi berdasarkan terdekat dalam data nilai. Nah, selanjutnya, slide ini akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Iqbal. Silakan. Ya, terima kasih Mas Reza. Di sini saya mau menjelaskan untuk perkembangan jurnal yang kami buat, yaitu di sini ada uh, apa uh, diagram scatter yang dimana tuh data ada dari tahun 2004 dan 2018. Pada diagram scatter ini dilihat bahwa jumlah pemukiman kumuh pada 2014 dan 2018 yaitu banyak mengalami peningkatan dan penurunan penurunan dibanding 2014 yaitu 2018. Nah, ya, dari jurnal sebelumnya itu kami menggunakan daerah Jakarta Barat dan sekitarannya, yaitu datanya lebih dikit dibandingkan dengan data yang
kami buat ini yaitu dengan satu wilayah Indonesia. Ya, yang ini data kami itu berdasarkan clustering. Di sini saya menggunakan clustering 3 clustering, yaitu untuk cluster 1, cluster 0 dan cluster 2. Di sini terlihat jelas untuk cluster yang kedua itu lebih dikit dan cluster yang 0 itu lebih banyak. Dan untuk cluster 1 juga lebih sedikit, yaitu cuman ada 3. Untuk yang sebelumnya juga kami menggunakan uh, Kamins dengan klaster 3, tapi karena datanya sedikit, kami menggunakan satu se-Indonesia. Ya, berikut ini adalah algoritma KNN, yaitu di mana data real yang sudah kami buat itu di mana data yang ada yang satu Indonesia itu dengan label satu Indonesia itu apakah datanya sudah real atau belum. Di sini beberapa data sudah kami cocokkan dengan data data real yang sudah kami buat berdasarkan dengan KNN. Dan dan jurnal sebelumnya itu kami tidak menggunakan KNN dengan berikut data seperti ini. Dan untuk kesimpulannya yaitu mengelompokkan kemungkinan kumuh di wilayah Indonesia berdasarkan desa atau kelurahan. Hasil penetapan menggunakan algoritma Kamin clustering dan algoritma KNN. Yang kedua yaitu data tersebut diolah menggunakan rapid miner untuk menentukan nilai centroid dalam 28 clustering. Cluster yaitu cluster tinggi C0, yang yaitu keempat cluster yaitu sedang yaitu C1, yang ketiga cluster rendah atau C2. Yang ketiga, data tersebut diuji menggunakan algoritma Nickboard atau KNN dengan hasil data tersebut dinyatakan valid. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, dari Mas Reza. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.